Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni Uli dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan proses vulkanisme. Proses vulkanisme. Vulkanisme berhubungan erat dengan pembentukan gunung api. Dalam proses vulkanisme, terjadi pergerakan magma di lapisan bumi dari litosfer menuju lapisan di atasnya, bahkan sampai keluar ke permukaan bumi. Magma ini menuju ke lapisan atas melalui lorong seperti pipa yang disebut diatrema. Magma ini berasal dari suatu kantong yang berada di dalam litosfer dan dikenal dengan istilah dapur magma atau batholith. Kuatnya gerakan magma tergantung pula dari tekanan gas di dalam dapur magma. Dengan demikian, semakin dalam letak dapur magma, semakin kuat pula gerakan magma termasuk letusannya. Bentuk magma berupa cair atau semi cair yang sangat panas. Lamanya letusan saat gunung api erupsi tergantung jumlah volume magma terdapat di dapur magma. Jika magma sudah mencapai permukaan bumi, namanya berubah menjadi lava. Ketika terjadi letusan di permukaan, materi cairnya adalah lava, namun disertai pula dengan lontaran materi padat yang dinamakan piroklastika. Piroklastika bisa berwujud batu besar atau bom, batu kecil atau lapili, kerikil, pasir, atau abu vulkanis. Gejala vulkanisme. Aktivitas vulkanis biasanya memberikan tanda-tanda lebih dahulu. Tanda inilah yang membuat warga sekitar gunung berapi bisa mendapatkan peringatan apabila gejala vulkanisme sangat kuat. Ada dua gejala, yaitu gejala awal dan gejala post atau setelah vulkanisme. Gejala awal vulkanisme. Terdengar gemuruh akibat naiknya magma. Panas magma menimbulkan asap tebal. Suhu sekitar kawah naik. Sumber air mengering. Tanaman mendadak layu atau kering. Hewan-hewan turun gunung akibat naiknya suhu permukaan tanah. Gejala post-vulkanisme. Ekshalasi, yaitu keluarnya sumber gas. Wujudnya bisa gas belerang, gas asam arang, dan uap air. Mata air magdani, yaitu sumber air panas yang mengandung belerang. Geyser, yaitu sumber air panas yang memancar secara berkala karena tekanan dari magma. Gerakan magma menuju lapisan atasnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Dalam intrusi magma, magma akan berjalan ke atas pada lapisan-lapisan litosfer, namun tidak sampai ke permukaan bumi. Bentukan intrusi magma dapat berupa batoli, lakolit, silis, dikes, atau diatrema. Sementara itu, pada ekstrusi magma, magma dari dalam dapur magma sudah mencapai permukaan. Inilah fase yang dinamakan erupsi atau letusan gunung api. Semakin kuat tekanan gas dari dalam dapur magma, semburan letusan makin kuat. Letusan gunung api akan mengeluarkan lava, lahar, lahar dingin, gas, dan benda padat. Semburannya
bisa mencapai beberapa kilometer menjulang tinggi. Sebagian materi dapat berpindah hingga ratusan kilometer. Abu vulkanik adalah materi letusan yang paling sering didapati pada berbagai wilayah jauh dari gunung berapi. Jenis-jenis gunung api berdasarkan bentuk dan terjadinya. 1. Gunung api Mar. Gunung api Mar adalah gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Kata Mar sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Gunung api Mar yang berada di Indonesia diantaranya adalah Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan. 2. Gunung api Perisai. Gunung api Perisai memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Gunung api Perisai banyak ditemui di Hawaii, Amerika Serikat, seperti Gunung Mauna Loa, Gunung Mauna Kea, dan Gunung Kilauea. 3. Gunung api kerucut atau strato. Contoh gunung api kerucut atau strato di Indonesia diantaranya Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Tipe-tipe gunung api. 1. Gunung api tipe A. Disebut juga gunung api aktif. Contoh gunung api aktif yang ada di Indonesia yaitu Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci. 2. Gunung api tipe B. Disebut juga sebagai gunung api pasif. Contoh gunung api pasif yang ada di Indonesia diantaranya Gunung Rajabasa yang terletak di Lampung dan Gunung Patuha yang terletak di Jawa Barat. 3. Gunung api tipe C adalah gunung api yang tidak diketahui secara erupsinya dalam catatan manusia. Contoh gunung api tipe C diantaranya Kawah Manui, Kawah Kamojang, dan Gunung Lahendong. Sekian presentasi saya. Terima kasih.